CGP atau calon guru penggerak angkatan 11 yaitu Ibu Cici Trisnawati. Kepadanya kami persilakan. Hai. Halo dong. Hai. Halo. Kayaknya tegang banget ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Emma untuk waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas nikmat Allah yang tak pernah libur meskipun kita sedang kucur, bahkan ketika kita sedang kufur. Marilah kita panjatkan salawat dan salam kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW kepada keluarganya, tabi'atnya, para sahabatnya, dan semoga kelak sampailah kepada kita yang mengaku selaku umatnya dan mendapatkan syafaat di yaumil zazan. Amin. Amin. Terima kasih kepada bapak sekolah yang sudah memfasilitasi acara ini, KKS Atur Nuhun, dan kepada semua rekan-rekan guru, rekan sejawat saya, rekan CGP dari Wanoja dan Buntasari, terima kasih, dan Gandoan, terima kasih. Pokoknya kalian the best. Sebelum saya menyampaikan materi diseminasi ini, sebelumnya saya minta maaf. Di sini saya tidak berminat menggurui atau tidak berniat sok tahu atau bagaimana ya. Saya hanya sedang menjalankan tugas di modul 1.4 yaitu melaksanakan aksi nyata mendiseminasikan budaya positif di sekolah. Ini hanya sharing, nanti barangkali ketika dalam penyampaiannya banyak kekeliruan, banyak kesalahan, saya terima masukan dari Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Sebelumnya kita perkenalan dulu. Dua orang hebat dan satu calon orang hebat. Yang ini pakai ini ya Bu. Ini Bapak fasilitator saya, Bapak Mudianto, SPD MSI, beliau orang Pati. Kemudian ini Bapak pengajar praktik saya, Bapak Junadianto, SPD, SPD. Yang ini satu calon orang hebat, saya sendiri Cici Trisnawati, CGP angkatan 11 dari SDB Ciputi 2, Kecamatan Salem, Kabupaten Subas. Next. Bapak Ibu, saya di CGP ini kurang lebih sudah berjalan 2 bulan, dengan 2 bulan, dan 2 bulan ini kita sudah belajar di modul 1. Modul 1-nya ini terdiri dari 4 submodul. Yang pertama yaitu modul 1.1, kita belajar tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang modul 1.2-nya tentang nilai dan peran guru penggerak. Kemudian di modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan di modul 1.4 ini budaya positif. Nah, pada modul 1.4 ini ada tugas yaitu mendiseminasikan budaya positif atau menyebarkan pemahaman dan pengalaman tentang penerapan budaya positif. Nah, ini kita buat kesepakatan dulu untuk acara diseminasi ini. Saya baru buat pematiknya aja 2. Yang pertama, seluruh peserta menjaga ketertiban acara. Sepakat ya? Yang kedua, saling menghargai pendapat. Yang ketiga, mau ditambahkan itu. Boleh makan dan minum di ruangan. Oh, boleh. Harus dituliskan kan? Bagus ya. Kalau banyak. Yang keempat, dapat apa? Menghargai pendapat. Sudah. Apa
pakai silent. Ada silent ya. Baik, kesepakatan kita siang ini menjaga ketertiban acara, saling menghargai pendapat, boleh makan dan minum di kelas dengan tetap menjaga kebersihan kalau ada makanan dan minumannya. Yang keempat, pakai di silence. Yes. Oh, ada ice breaking dulu biar tidak mengacu. Baik, ice breakingnya adalah sebutkan warnanya. Siap. Oke, bareng-bareng Bapak Ibu ya, silakan. Oke. Apa itu? Oh, yang mana? Ini kecoklatan kehijauan. Oke, selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Nanti habis waktunya pekor. Nah, pada modul budaya positif ini ada beberapa konsep utama. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya motivasi perilaku manusia kan bisa. Ya berarti pengen fokus ya, typo. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia, ada keyakinan kelas, 5 posisi kontrol guru, dan nanti ada segitiga institusi. Bapak Ibu yang ada di sini, ini insya Allah nanti yang akan saya sampaikan satu persatu. Nanti barangkali dalam perjalanannya saya ada kekeliruan, mohon koreksinya. Saya menerima pendapat dari Bapak Ibu semuanya. Perubahan paradigma stimulus respon menuju teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Kira-kira bisa nggak Bapak Ibu kita mengontrol orang lain sesuai keinginan kita? Bisa aja. Mengontrol saja sih bisa ya. Oke, menurut stimulus respon manusia itu ya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dalam kenyataannya, dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ada stimulus respon. Pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi ketika orang melakukan sesuatu itu pasti ada tujuannya. Kemudian pada stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Pada kenyataannya teori kontrol itu hanya Anda, berarti hanya diri sendiri yang bisa mengontrol diri sendiri. Ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pada teori kontrol, kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ketika pada stimulus respon, ketika ada sebuah kesalahan itu bisa dipaksakan dengan sebuah aturan. Ketika pada teori kontrol, berarti kesalahan itu diatasinya itu dengan kesepakatan, dengan pilihan-pilihan yang bersolusi. Kemudian pada stimulus respon ada model berpikir menang kalah, berarti ada yang menang ada yang kalah. Tapi pada teori kontrol berarti menang-menang, jadi tidak ada pihak yang dirugikan. Next. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin ini dengan suatu ketidaknyamanan. Kayak misal apa ya, ada aturan harus begini harus begitu. Aslinya kan kita itu tidak nyaman melakukan itu, tapi karena ada tekanan oleh aturannya itu, akhirnya kita lakukan. Bukan atas melakukan itu, bukan atas kesadaran diri sendiri. Kemudian disiplin diri merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan
kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Nah, ini nanti kita pada budaya positif ini yang akan kita usahakan pada peserta didik ini adalah disiplin diri. Jadi ketika peserta didik kita melakukan sesuatu bukan karena adanya iming-iming penghargaan, bukan karena takut hukuman, tapi karena dia sudah memiliki kesadaran ingin melakukan sebuah nilai kebajikan atau ingin menghargai dirinya sendiri. Nanti ini yang akan coba kita implementasikan terhadap peserta didik di sekolah kita tercinta. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Bapak Ibu, untuk motivasi ekstrinsik itu yang sudah tadi saya sebutkan seperti ancaman dan hukuman. Sedangkan untuk motivasi intrinsik itu tentang kesadaran peserta didik ingin menghargai dirinya sendiri dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Seperti itu. Di sekolah kita kebanyakan anak-anak itu disiplin itu karena motivasi apa ya Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu? Yang selama ini kita alami seperti itu ya kemudian ya. Anak-anak itu melakukan disiplin itu karena adanya aturan yang memaksa seperti itu kemudian. Dan dalam pembuatan aturannya ini biasanya anak tidak tahu, ujung-ujung aja ada dibuatkan oleh gurunya, oleh sekolah. Jadi motivasi dan hal seperti itu biasanya tidak akan berlangsung lama karena mereka itu patuh ketika ada pengawasan, ketika diawasi gurunya atau ketika dilihat orang lain mereka patuh. Tapi ketika itu tidak ada, maka mereka akan kembali melakukan pelanggaran karena itu motivasinya itu motivasi ekstrinsik, bukan berasal dari dirinya sendiri. Atau selama ini ada penghargaan, ada motivasi karena anak ingin dapat hadiah atau karena anak ingin dapat reward, itu pun sama, itu motivasi ekstrinsik. Jadi ketika anak melakukan sebuah kebaikan, melakukan sesuatu yang baik, misalnya belajarnya giat, itu karena semata-mata ingin mendapatkan hadiah. Seperti itu. Jadi nanti kita yang akan kita usahakan kepada peserta didik itu mereka itu memiliki disiplin positif tanpa mereka mengharapkan penghargaan atau tanpa mereka takut karena sebuah ancaman. Kira-kira ada yang mau ini gak Bu? Bagian di sini Pak Ibu barangkali ada yang tidak setuju apa bisa kita next lagi? Next. Nah ini tadi nilai-nilai kebajikan universal yang saya sebutkan. Ini ada profil pelajar Pancasila, ada nilai-nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila. Itu Bapak Ibu sini sudah mengetahuinya. Yang pertama itu ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada nilai kebajikan mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global dan kreatif. Kemudian yang selanjutnya nilai kebajikan yang menurut IBO Primary Yara Program atau PYP. Ada nilai kebajikan toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Kemudian nilai kebajikan universal menurut 9 pilar karakter. Di sini ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, ada kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran diplomatis, kehormatan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan,
baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian, dan persatuan. Ini nilai-nilai kebajikan yang nantinya akan kita tuju dari penerapan budaya positif di sekolah. Nah, di sekolah kami tercinta SD Negeri Ciputi 2 sudah mulai mengimplementasikan, sudah mulai menerapkan budaya-budaya positif. Ini kita berkolaborasinya dengan guru PAI. Membaca surat Yasin dan melantunkan Asmaul Husna sudah berjalan. Ini dokumentasinya. Ini tempatnya di ruangan perpustakaan. Biasanya dipandu oleh Bapak Raska Widianto yang merupakan guru PAI di SD kita tercinta. PAI-nya yang mana? Dan biasanya diikuti oleh guru-guru kelas. Selanjutnya budaya positif yang sudah diterapkan di sekolah kami ada penerapan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun, tambahin lagi salim, nah ya terus apa lagi 7S apa 6S. Nah ini sudah berjalan. Kemudian bekerja sama membersihkan lingkungan sekolah. Ini nilai kebajikannya apa Bapak Ibu kira-kira kalau untuk nilai kebajikan yang bekerja sama membersihkan lingkungan sekolah? Gotong royong. Kita sudah melaksanakan ini di Butati di sekolah kami dalam membersihkan lingkungan, membuka lahan kebun di sekolah. Kita sudah bergotong royong. Bagus ya fotonya. Next. Nah ini ada lagi. Kita sudah mengajarkan kepada anak tentang kolaborasi dalam kerja kelompok dan pembuatan proyek. Ini ada foto-fotonya. Di sini ada pembuatan proyek dari barang bekas, botol minuman, botol plastik dibuat hasil karya oleh anak-anak. Ini dokumentasinya ada yang membuat bunga, membuat mobil-mobilan. Ini di sini tidak bekerja sendiri-sendiri. Anak-anak diajarkan untuk saling berkolaborasi satu dengan yang lainnya. Kemudian foto yang sebelahnya itu ada sedang membuat proyek pembuatan telur asin. Telur asin ini makanan khas dalam Brebes. Anak-anak pun di sini sama kita ajarkan untuk saling berkolaborasi dalam pembuatan proyek ini. Selanjutnya sesuai filosofi pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu adalah menuntun kodrat alam dan kodrat zaman. Ini adalah kodrat alamnya tentang bertani. Makanya kita di sini itu apa ya? Selain kolaborasi kita juga pendidikan berpihak pada murid dan menuntun kodrat alam murid. Ada yang komplain nggak sih? Ya, kabarnya gurunya. Nah, lanjut Bapak Ibu. Motivasi perilaku manusia. Tadi sudah saya singgung sedikit bahwa motivasi perilaku manusia itu ada dua. Yang pertama itu motivasi ekstrinsik dan yang kedua itu adalah motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsiknya itu adalah dorongan atau motivasi yang datangnya dari luar. Yang intrinsiknya itu dari kesadaran sendiri. Nah, untuk yang motivasi ekstrinsiknya ini satu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Untuk ekstrinsiknya itu tadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau pujian dari orang lain. Dan yang ketiga itu untuk menghargai diri sendiri atau mengacu pada nilai kebajikan universal. Itu nanti kita fokusnya itu kepada anak itu kita menumbuhkannya di hidup yang intrinsik. Di sini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Untuk hukuman biasanya ini dilakukan oleh guru kalau di sekolah kepada murid atau kalau di rumah itu oleh orang tua kepada anak. Hukuman ini sifatnya tidak terencana atau terjadinya itu secara tiba-tiba karena ada sebuah kesalahan yang dilakukan oleh anak. Tiba-tiba tidak terpikir sebelumnya, ujung-ujung anak kita diapakan gitu ya, dihukum. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Untuk hukuman ini karena sifatnya ini berarti datangnya ini dari gurunya, muridnya tidak dilibatkan, jadi murid tidak tahu mau diapakan. Kemudian biasanya hukuman ini ada dua, bisa
fisik atau psikis. Kalau fisik ya misalnya anak disuruh membersihkan toilet, disuruh nyapu atau lari-lari, atau yang psikisnya anak dipermalukan, dibully atau pokoknya yang tidak menyakiti fisik tapi yang disakitinya itu adalah hati, jiwa. Kemudian ada konsekuensi. Konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Nah ini misalnya kita membuat sebuah kesepakatan bersama murid, tapi kesepakatan yang masih membuat murid itu tidak nyaman. Jadi biasanya gurunya bukan kesepakatan, dalam arti gurunya membuat aturan, murid dilibatkan, murid tahu tentang aturan itu. Kalau tadi kan hukuman murid tidak tahu. Kalau untuk konsekuensi muridnya tahu. Dibuat konsekuensi misalnya misalnya guru PCOK katakan misalnya ya, betul katakan tidak ada. Misalnya yang telat masuk ke lapangan push up 5 kali, misalnya seperti itu. Itu kan anak dikasih tahu, anak sudah tahu kalau telat 5 menit ke lapangan, anak akan push up 5 kali. Anak sudah tahu. Hanya saja anak di sana tidak bisa memberikan penawaran untuk ganti Pak Guru, hukumannya jangan itu konsekuensi. Konsekuensi itu anak tahu dibuat bersama dengan guru, hanya saja anak tetap tidak nyaman untuk ini. Kemudian ada restitusi. Restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, prosesnya ini kolaboratif yang akan mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi begini Bapak Ibu, kalau restitusi ini ketika anak membuat kesalahan, guru itu memanggil anak. Kemudian guru itu menanyakan kesalahan, konfirmasi dulu ke anaknya betul tidak tersebut melakukan kesalahan tersebut. Kemudian nanti dicarikan solusinya itu bersama-sama. Jadi solusi yang benar-benar solusi. Jadi anak tidak merasa bahwa itu adalah sebuah hukuman atau paksaan dari gurunya, karena nanti anak yang akan menawarkan solusinya. Nanti disepakati bersama-sama guru. Selanjutnya, nah, coba Bapak Ibu kita telaah nih. Nanti Bapak Ibu sebutkan ini termasuknya hukuman atau konsekuensi. Oke, fokus Bapak Ibu. Bentar ya. Siap. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya begini: saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Pokoknya intinya saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi. Anak itu mencatat 100 kali. Ketika anak terlambat ke sekolah, anak mencatat 100 kali kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ini termasuknya apa Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Are you sure? Ini konsekuensi. Kita simpan ya, ada 2 jawaban, hukuman dan konsekuensi. Oke, nanti coba yang mana yang benar, nanti saya kasih tahu. Nanti saya buka tabelnya yang berikut ini. Kata Pak di barisan belakang hukuman. Kemudian Bibi tadi jawabnya konsekuensi. Mereka apa? Hukuman dulu. Hukuman. Caiku. Aja kayak gue baik. Selanjutnya saya hukuman yang salah. Iya Pak. Hukuman yang salah. Hukuman yang salah. Bapak KS beda sendiri. Hukuman yang salah. Karena hukuman itu selalu salah ya. Kemudian lagi mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi. Yakin? Yakin? Oke, saya simpan jawabannya Bu Tati. CS hukuman, yang di depan berian CS konsekuensi. Assalamualaikum. Iya, ini menjawab hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicolek-colek. Konsekuensi. Ini udah siang tambah pinter. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seragam di sekolah dan tidak mengenakan sepatu hitam. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket
2 kali dan terlambat 10 menit untuk pelajaran Oke. Oke, mau dibuka tabelnya atau saya yang jawab saja? Buka tabelnya. Kenapa jadi tidak bisa tampilkan? Baik. Oke. Yang bawah itu konsekuensi karena dilakukannya adalah oleh guru PJOK. Kemudian tadi ini berhubungan dengan pelajaran Bapak. Kalau untuk yang baru di lapangan basket itu hukuman. Jadi Bapak Ibu ada yang jawab sana nggak? Jujur. Terus oke. Gimana Pak? Iya. Yang bawah konsekuensi. Leres. Saya dari di lapangan ya Pak. Iya. Iya, tapi hukuman juga itu termasuknya ya. Biasanya ini sudah dikasih tahu tuh sama guru PJOK-nya. Kalau untuk yang guru PJOK itu seperti konsekuensi, iya. Lanjut ya Bapak Ibu. Di sini kita sudah masuk ke kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia pada modul 1.4 ini. Nanti misalnya yang kurang Bapak Ibu tambahin sendiri kebutuhan Bapak Ibu. Kalau di modul 1.4 ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan bertahan hidup. Sebelumnya saya jelaskan dulu ini ya Bu. Kebutuhan itu apa? Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapat apa yang diinginkan atau realitas kebutuhan setiap orang berbeda-beda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Semua manusia membutuhkan itu. Kemudian penguasaan, kebebasan dan kesenangan yang kita pelajari pada modul ini. Kebutuhan bertahan hidup seperti apa misalnya Bapak Ibu? Makan, Sandang, pangan, papan. Ya. Selanjutnya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. rasa aman, Ya, nyaman, ya, boleh. Ya, dirasain pasangan. saling mencintai. Biasa. Kemudian penguasaan. Kalau penguasaan itu seperti apa misalnya Bapak Ibu? Penguasaan itu mungkin untuk ini ya, semacam jabatan mungkin ya. Kekuasaan. Kalau kemampuan mengatur orang lain, ya kita bisa menguasai. Misalnya kita bisa ngatur pasangan nih, berarti kita iya. Berarti kita sedang membutuhkan ini kebutuhan penguasaan. Misalnya kita ngatur. Kemudian kebebasan biasanya anak itu ya menginginkan kebebasan dia, misalnya bosen harus begini harus begitu. Biasanya di kelas ada anak yang cepat latihan ingin bebas. Kemudian kesenangan bisa lah Bapak Ibu, saya yakin paham tentang ini. Lanjut kita masuk ke kasus. Di sini ada kasus Bulian guru kelas 6 di SD Terbaik. Bulian guru kelas 1 di SD Gadwa sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelas yang bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan menemukan Agus yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Agus ini malakin bekal makan siang teman-temannya. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bulian, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira kebutuhan apa yang ingin Agus penuhi? Dalam konteks penerapan budaya positif, Ibu Lia sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut
agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Seperti tadi saya contohkan, si Agusnya dipanggil dulu, Gus, kayak gitu ya. Ibu dengar katanya Agus sering malahin bekal makan siang teman-temannya. Coba kasih tahu ibu alasannya apa. Misalnya Agus menjawab, Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan dia bekal makan siang. Berarti kebutuhan yang sedang ingin Agus penuhi apa? Kebutuhan bertahan hidup. Kemudian selanjutnya teman-teman jadi perhatian pada Agus. Berarti kasih sayang. Kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Agus itu kebutuhan kasih sayang. Jadi ibu lihat kalau lagi pilih saya gimana? Saya besar. Kemudian Agus merasa hebat dan teman-temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Berarti kebutuhan apa yang ingin dipenuhi? Ibu tambah siap tambah hebat. Kemudian Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya. Terus yang sama. Kebebasan. Agus hanya iseng dan menikmati wajah temannya yang kesal, kesenangan. Luar biasa Bapak Ibu. Masuk ke keyakinan kelas Bapak Ibu. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan dan prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara lepas dari perbedaan agama, suku, dan bahasa. Menurut Gosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau prinsip seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Kemarin saya dengan anak-anak sudah mulai mengimplementasikan pembuatan keyakinan kelas. Jadi tahapan-tahapannya ini begini Bapak Ibu, nanti koreksi ya, apa sih Pak Bu yang di sini barangkali nanti saya salah. Pertama-tama itu kita membuat peraturan kelas dulu bersama anak-anak. Peraturan kelas itu apa? Sesuatu yang mereka inginkan terhadap kelasnya dalam bahasa mereka sendiri, bahasanya anak-anak. Mari anak-anak sebelah sana betul Bapak Ibu bisa menengok ke sebelah utara, sebelah kanannya. Nah, di situ. Itu yang paling baru itu yang tas hijau stabilo itu berisikan aturan-aturan yang peserta didik buat kemarin. Itu ada yang menulis tidak boleh makan di kelas, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu masih bahasa-bahasa yang negatif karena yang membuatnya peserta didiknya. Tidak apa-apa, berarti kan mereka menginginkan kelasnya itu misalnya anak-anak menuliskan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Berarti keyakinan kelasnya itu bahwa anak menginginkan kelasnya yang bersih. Misalnya ada lagi yang menulis tidak boleh mengobrol saat guru menjelaskan. Tidak apa-apa, kita tempelkan di aturan kelas yang anak buat. Keyakinan kelasnya adalah menjaga ketertiban saat pelajaran. Kemudian yang sebelahnya lagi itu adalah nilai kebajikannya. Nilai kebajikannya tadi untuk yang membuang sampah sembarangan itu nilai kebajikannya adalah tentang kebersihan. Kemudian untuk yang tidak boleh mengobrol saat jam pelajaran, nanti nilai kebajikan yang kita tujunya adalah ketertiban. Iya. Kemudian anak-anak ada yang menuliskan harus berdoa sebelum melakukan kegiatan. Kita tuliskan. Nilai kebajikan yang ditujunya adalah berarti apa? Kalau untuk berdoa itu nilai kebajikan universal yang kita tujunya apa? Iya, boleh keimanan, boleh cinta Tuhan dan segenap ciptaannya tadi ada ya. Pokoknya kemarin kita sudah membuat itu, anak-anak sudah tahu tentang itu. Dan nanti ketika ada anak-anak yang melakukan pelanggaran terhadap keyakinan yang sudah kami sepakati, keyakinan yang kami buat, maka saya akan menyelesaikannya dengan segitiga restitusi, insya Allah. Sudah ada saya contohkan. Nah, ini kalau di peraturan itu bahasanya seperti ini. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti nanti keyakinan kelasnya itu adalah tentang tanggung jawab. Karena kalau keyakinan kelas itu sifatnya universal, tidak spesifik. Nanti misalnya ketika anak melakukan suatu pelanggaran, nanti kita tanyakan ke anak, kamu melakukan pelanggaran di keyakinan kelas yang mana? Seperti itu. Kemudian dilarang mengganggu orang lain.
keyakinan kelasnya itu atau nilai kebajikan yang ditujunya adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinannya menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Berarti nilai kebajikan yang kita tuju adalah keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Ini terlalu tinggi kalau di SD tidak ada ya Bu ya. Ini nilai kebajikan yang ditujunya adalah kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Antri, budaya antri. Berarti kebajikan yang kita tujunya adalah kesabaran dan menghormati orang lain. Menggunakan masker. Nilai kebajikan yang kita tujunya adalah kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Jadi keselamatan dan keamanan. Sampai di sini Bapak Ibu ada yang mau ditambahkan atau mau ditanyakan untuk kebajikan? Next. Yang lain mau mana sih? Ini beda nih. Iya, Bapak dikasih tahu. Ada yang mana? Saya terlalu ngebut apa gimana? Enggak. Oke. Di sini sekarang kita sudah masuk ke 5 posisi kontrol guru. Nah, ternyata Bu, Pak, kita itu sebagai guru ketika menghadapi anak yang bermasalah, ternyata ada di posisi-posisi yang mana ya? Nanti kita nilai diri kita sendiri. Coba kita ada di posisi yang mana? Yang pertama ada penghukum. Kemudian ada guru yang berada pada posisi pembuat rasa bersalah. Kemudian ada guru yang berada pada posisi teman, yang memposisikan diri sebagai teman. Kemudian ada guru yang memposisikan dirinya sebagai pemantau. Dan yang terakhir ada guru yang memposisikan dirinya sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol guru, Bapak Ibu jawab dengan jujur. Biasanya Bapak Ibu berada pada posisi yang mana? Jujur teman. Bu Tati sudah memposisikan dirinya sebagai teman, luar biasa Bu Tati. Yang lain? Pemantau. Yang lain? Penghukum. Saya itu jujur sekali. Menghukum Pak. Tindakan-tindakannya selama ini kan kita sebagai penghukum. Ya. Sekali-kalinya. Ketika ada guru menyuruh anak didiknya yang melakukan kesalahan, hormat bendera selama 1 jam, itu menghukum ya Bapak ya. Kemudian berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Ketika ada guru yang menyampaikan hal seperti itu kepada anak, berarti posisi guru tersebut ada pada posisi jadi anak itu merasa bersalah. Maido, berarti seksi Maido. Kemudian ada guru yang memposisikan dirinya sebagai teman, ke bestie, yang memberikan, ayo dong ikuti aturan sekolah. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat ini lagi ya. Biasanya kata-katanya seperti itu. Kalau kita memposisikan diri sebagai kemudian Pak Dunan tadi katanya seringnya itu sebagai pemantau. Nah, kamu sudah melanggar aturan sekolah, kamu tahu kan konsekuensinya? Kamu terlambat lagi ke sekolah, kamu tahu kan konsekuensinya? Seperti itu. Biasanya Ya kita tidak bisa memikir itu ya Bapak Ibu. Kadang-kadang kita memang berada di posisi yang berbeda-beda. Kadang kita sebagai teman, kadang sebagai pemantau, kadang mungkin kita pernah bahkan sebagai penghukum, membuat rasa bersalah. Dan level tertinggi dari posisi kontrol guru yang baik adalah tertingginya adalah sebagai manajer. Sebagai manajer. Misalnya begini, ketika ada anak melakukan kesalahan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi ditawarkan solusi kepada anak. Nah, coba Bapak Ibu kita telah yang ini. Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi apa? merasa Membuat kamu tidak pernah benar melakukannya. Pemantau.
Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Ayolah, lakukan demi Bapak. Ayolah, lakukan demi Bapak. Oke. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa? Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Mantap kalau hukum Pak Bu. Lanjut ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tujuan restitusi: 1. Membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Selanjutnya, yang terakhir, memberikan penawaran bukan paksaan. Ada tahapannya Bapak Ibu dalam pelaksanaan segitiga restitusi ini. Dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama itu tahap menstabilkan identitas. Nanti kita lihat yang menstabilkan identitas itu yang seperti apa. Kemudian tahap yang kedua, setelah menstabilkan identitas, kita memvalidasi tindakan yang salah, memvalidasi tindakan yang dilakukan oleh murid yang menurut kita salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Pada tahap menanyakan keyakinan ini adalah tahap mencari solusi bersama dengan murid. Jadi tidak kita ujuk-ujuk, Gus, kamu sekarang begini, kamu mengerjakan ini. Nah itu kan hukuman. Nanti pada restitusi ini kita tawarkan kepada murid, maunya kamu seperti apa, solusinya seperti apa. Lanjut ya. Nah ini pada tahap menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsipnya, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Jadi begini maksudnya Bapak Ibu dari PPT ini. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita jangan ujuk-ujuk maido, ya, jangan ujuk-ujuk kita menyalahkan, karena membuat kesalahan adalah memang hal yang wajar, tapi bukan kita mewajarkan kesalahan, hanya saja semua orang pun pernah melakukan kesalahan. Jadi ditenangkan dulu anaknya, misalnya anak melakukan kesalahan, mencontek atau misalnya terlambat terus datang ke sekolah gitu ya. Ketika kita menegur anak, jangan langsung kita menyalahkan anak. Kita tenangkan dulu, kita stabilkan dulu emosinya bahwa kita sampaikan bahwa membuat kesalahan pernah dilakukan oleh siapapun, termasuk guru pun pernah melakukan kesalahan. Jadi anaknya dibuat tenang dulu, diademi dulu hatinya. Lanjut. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, pada tahap ini ya, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran yang tadi stimulus respon menjadi proaktif. Kemudian guru akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid dan akan memperbaiki hubungannya dengan murid. Jadi ketika validasi tindakan yang salah, ini kita mencari informasi atau menggali informasi terhadap anak. Apa sih kebutuhan yang sedang ingin dipenuhi oleh anak tersebut? Bapak Ibu flashback ke materi yang tadi, ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Ya, ada tadi kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Nanti kita cari tahunya ini di sini, Bapak Ibu. Pada proses validasi tindakan yang salah. Nanti kita kolek-kolek nih di sini. Anaknya itu suruh jujur. Apa alasannya? Misalnya begini, kan tadi sudah misalnya anak kita panggil, kemudian kita tenangkan, validasi apa tadi yang bisa diidentitas, kemudian kita tanya, kamu melakukan kesalahan ini, pasti kamu punya alasan apa sih alasannya, kasih tahu dulu gitu ya. Kita nggak usah bentak-bentak anak, biar anaknya terbuka terhadap kita. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Nah di sini kita mencari solusi bersama. Berkolaborasi dengan murid, jadi bukan kita nih yang kasih keputusan kamu harus ngapain-ngapainnya, nanti murid yang akan menawarkan pilihan. Kita bersama-sama murid mencari solusi yang terbaik. Murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, kemudian mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Jadi nanti
ketika proses yang tadi validasi tindakan itu kan kita juga menanyakan tuh keyakinan apa sih yang sudah kamu langgar. Nanti solusinya di sini, misalnya anak sudah mengakui keyakinan tentang melanggar ketertiban gitu. Menurut kamu penting nggak sih ketertiban itu? Tanyakan dulu kepada anak. Misalnya iya bu penting. Kalau menurut kamu penting, berarti harus dilaksanakan tidak? Misalnya harus. Nah tadi kamu melanggar. Coba solusinya ke depan bagaimana supaya kamu tidak melanggar lagi seperti itu. Jadi bapak ibu bisa diterima ya? Atau ada yang Nah ini sudah tadi ya sudah saya jelaskan lebih di skip. Nah, ini ada kasus satu, saya contohkan. Nova sering datang terlambat ke sekolah sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Nah, ini videonya. Kalau tidak bisa diputar, saya skip saja. Nah, ini langsung ke skripnya aja Bapak Ibu. Tadi videonya terkendala, sinyalnya kurang bagus. Jadi begini, tahapan menstabilkan identitas dulu. Saya pakai dulu Novanya nih. Saya sebagai guru bertanya, Nova, hari ini kamu datang terlambat lagi ya? Kamu datang saat ibu sudah mulai pembelajaran. Kemudian Nova, ya bu, maafkan saya. Kemudian bu guru bertanya lagi, menurut ingatan kamu sudah berapa kali sih kamu terlambat? Sudah 4 kali bu. Sering datang terlambat itu suatu kesalahan bukan? Nova menjawab, ya bu. Kemudian, baik Nova, bahwa kesalahan adalah hal yang wajar dan manusia. Dan manusia, setiap orang pasti belum berbuat salah. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan memperbaikinya. Ditanyakan kamu setuju? Ketika anak setuju, berarti kita lanjut ke ini tahap validasi tindakan yang salah. Nah, Nova sering datang terlambat pasti ada alasannya. Kenapa sih Nova sering datang terlambat? Nanti anak jawabannya apa? Ya, karena nanti kita untuk mensolusi ini kita harus tahu dulu jawaban anak. Nah, karena saya sering begadang bu sambil main HP, jadi kurang tidur. Nah, kita tanyakan lagi, kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu bu, kalau saya terlambat datang sekolah sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak. Menurut kamu keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Disiplin bu. Nah, nanti kita tanyakan lagi, menurut kamu disiplin itu penting nggak untuk kamu? Kemudian nanti kemarin anak menjawab, penting bu, karena bisa membuat saya menghargai waktu. Betul, menghargai waktu itu penting karena sangat bermanfaat untuk kita, seperti kita dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar, pekerjaan yang tidak menumpuk, dan kita juga bisa melatih rasa kepedulian. Nah, ketika anak sudah mengakui kesalahan dan menyesal, dia bu saya menyesal karena sering datang terlambat dan saya minta maaf untuk itu. Kita lanjut ke menanyakan keyakinan. Ya. Kemudian guru menyampaikan sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu apa yang akan kamu lakukan agar tidak terjadi lagi atau tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Nah, ini anak memberikan solusi. Anak yang memberikan solusi. Saya akan tidur lebih cepat dan tidak begadang lagi agar bisa berangkat lebih awal ke sekolah. Kemudian setelah itu karena sudah ada solusinya, berarti bu guru sudah ya sampai sini dulu sudah selesai. Nanti tindak lanjutnya adalah bu guru bekerja sama dengan wali muridnya. Iya, ikut memantau anak tersebut benar tidak melakukan keyakinan yang sudah dia sepakati, tidur lebih awal dan tidak main HP. Kemudian untuk kasus yang kedua, Azmi tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh Saiful. Ia marah dan tidak bisa menahan emosinya. Dia membentak Saiful bahkan sampai mengebrak meja Saiful. Nah, videonya seperti ini Bapak Ibu. Tidak ada suaranya, tertutup dengan suara pas ada poli. Pak Haji Tarso. Ini skripnya Bapak Ibu. Jadi Azmi kita panggil dulu, kita stabilkan dulu identitasnya ya. Azmi, tadi dengar laporan dari teman kamu katanya kamu habis berkarya dengan Saiful gitu. Kemudian anak mengakuinya. Kenapa kamu pesan? Karena Azmi tadi jawabnya pesan. Azmi menyampaikan karena Saiful sering mencontek pekerjaan saya bu, bukan hanya PR, tapi tugas juga sering diconteknya. Oh begitu. Kemudian guru menyampaikan pada tahap menstabilkan identitas ini, guru menyampaikan bahwa wajar kalau kamu marah dan kesal. Jika ibu ada di posisi kamu, mungkin ibu juga akan melakukan hal yang sama. Biar anaknya tenang dulu. Kemudian pada tahap validasi tindakan yang salah. Lalu tadi apa yang kamu lakukan terhadap Saiful?
Azmi menjawab, saya malam-malam, saya bilang Saiful, tanpa sadar saya menggebrak mejanya Saiful begitu. Terus bu gurunya bilang lagi, oh begitu, pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya. Ya bu, saya kesal, saya sudah bersusah payah mengerjakan soal, masa saya pun seenaknya saja sih mencontek. Kemudian bu guru menjawab lagi, oh begitu wajarlah jika kamu marah karena tidak rela pekerjaan kamu dicontek oleh Saiful. Ibu sangat menghargai tindakan kamu karena kamu tidak berbuat lebih buruk dari itu, misalnya memukul Saiful. Sekarang coba kamu pikirkan, tindakan kamu marah-marah sampai kamu menggebrak mejanya Saiful sudah sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tanyakan seperti itu. Kemudian anak karena sudah tahu keyakinan kelas yang buatnya bareng-bareng itu, anak mesti paham ini minyak melanggar atau tidak. Berarti kan tidak sesuai bu. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Nah ini saling menghormati antar teman. Kita sudah ada di sini bu, keyakinan kelas saling menghormati. Anak paham ketika dia marah-marah menggebrak meja, berarti sudah membuat pelanggaran terhadap keyakinan kelas, yaitu saling menghormati antar teman. Kemudian bu guru menjawab lagi, menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting tidak untuk kamu? Nanti anak menjawab, misalnya menjawab penting, berarti anak sudah paham. Kemudian kita cari solusinya. Baik, kalau menurut kamu itu penting, keyakinan apa yang harus kamu lakukan kalau kamu sedang marah? Berarti Azmi menjawab, harus bersabar bu. Keyakinan nilai kebajikan yang ditujunya harus bersabar ketika kita sedang marah. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Azmi menjawab, ya bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih bersabar dan menahan amal saya. Kalau ada teman yang mencontek, saya akan melaporkannya kepada ibu. Seperti itu. Jadi jangan marah-marah dan menggebrak meja. Ini sudah disepakati. Berarti solusinya seperti itu. Ya tetap sekali Azmi, tetap semangat ya. Yuk silakan Azmi kembali ke kelas. Kita sudah selesai melakukan segitiga restitusi terhadap kasus yang kedua. Baik Bapak Ibu, sepertinya sudah habis slide PPT sayanya. Silakan. Memang demikian presentasi saya kembalikan waktunya kepada Bu Eman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih atas pemaparannya Ibu. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Acara selanjutnya yaitu lain-lain. Di lain-lain ini, monggo Bapak Ibu boleh mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Cici dan Bu Cici siap menjawabnya. Monggo. Dari siapa dulu? Dari dulu, Bapak KS. Boleh ya, terima kasih nanya dulu. Tapi ada dua pertanyaan aja deh. Karena seperti dua, kita dua. Satu, prinsip dasar untuk dapat menumbuhkan budaya positif kepada siswa apa? Prinsip dasarnya apa? Bahwa kita dapat menumbuhkan budaya positif. Harus dijawab sekarang, Pak. Santai dulu. Sebelumnya saya mencoba menjawab, Bapak barangkali jawaban saya nanti tidak sesuai ekspektasi Bapak atau tidak sesuai keinginan Bapak, nanti barangkali teman-teman sejawat saya di sini bisa membantu menambahkan. Prinsip kita ketika kita ingin menerapkan budaya positif kepada anak, di sini harus ada motivasi yang kuat bahwa kita mampu. Kita harus mengafirmasi diri kita bahwa kita mampu membawakan perubahan yang baik terhadap anak didik kita. Itu yang pertama. Sininya dulu harus kita yakin dulu bahwa kita mampu. Selanjutnya kita harus ingat kepada trilokanya Ki Hajar Dewantara yang tiga itu. Ingarso Sultolodo, Ing Mahyo Mangarso, dan Tutur Handayana. Ketika kita ingin menerapkan budaya positif, yang pertama kali harus kita terapkan itu prinsip yang pertama dulu, yang Ingarso Sultolodo. Jadi ketika kita berada di depan mereka, kita memberikan contoh atau teladan. Misalnya kita ingin menerapkan budaya 5S,
senyum, salam, sapa, sopan, santun. Kita contohkan kepada anak. Jangan nunggu anaknya senyum dulu. Kita ketika datang ke sekolah, kita datang senyum kepada anak. Kita nggak apa-apa menawarkan salim, kita mengulurkan tangan, menyapa anak. Hai sayang, sudah mandi belum? Sudah sarapan belum? Seperti itu. Jadi setelah kita bisa melakukan itu, Bapak Ingat Sositulodo, terhadap apapun budaya positif yang ingin kita terapkan. Misalnya kita menerapkan budaya positif tentang kebersihan kelas. Nih, Pak KS di sini punya program Lisa, lihat sampah ambil. Jadi ketika kita ingin menerapkan budaya Lisa itu, jangan nunggu anak yang melakukan. Kita lakukan kitanya. Kita lihat sampah ambil jangan masukkan tas, kita buang ke tong sampah. Atau misalnya kelasnya kotor, kita sapu dulu. Yuk anak-anak yang kemarin sama guru enggak? Tuh nyapu enggak? Kita ambil sapu, kita nyapu. Seperti itu, Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Poinnya bisa disimpulkan. Sudah betul. Kasih plus dulu deh. Itu yang satu kalimat, satu katanya yaitu keyakinan dan yakin. Kita yakin. Gitu aja. Oke, setuju Bapak Julian. Saat yang tepat untuk tetap bisa menumbuhkan budaya positif itu tumbuh dan berkembang. Apa dan di mana? Siap Bapak. Saya mencoba mencerna pertanyaan Bapak. Bingung saya enggak. Ya. Jadi ketika tadi saya ulas lagi Bapak, keyakinan bahwa kita mampu nih, kita melakukan penerapan budaya positif terhadap peserta didik. Sesungguhnya ketika keyakinan itu muncul, kita itu tidak bisa bergerak sendiri. Harus ada orang lain yang terlibat. Ya, kita di sini berkolaborasi dengan Bapak sebagai kepala sekolah, kemudian dengan guru-guru mata pelajaran, Pak Eko, Pak Tatang, PCOK, PPA dan rekan sejawat kita di sini. Kita berkolaborasi, kita berikan contoh terbaik kepada anak-anak. Karena misalnya hanya satu guru yang bergerak mencontohkan budaya positif hanya satu guru, karena anak itu tipe yang kalau menurut Pak Eko kemarin itu modeling, anak itu meniru. Jadi ketika hanya satu guru yang bergerak itu tidak akan berhasil. Kita harus berkolaborasi dengan semua rekan sejawat, semua warga sekolah di sini. Nah, kemudian kapan waktunya? Kan kita di sekolah, ya waktu-waktu di sekolah ini, tepatnya di mana ya di sekolah? Di sekolah yang kita utamakan hanya saja, tidak terbatas itu Bapak Ibu. Kita bisa mencontohkan di luar sekolah. Kita tetap berpegang pada kode etik kita, bahwa pada dasarnya guru itu adalah dibubu dan ditiru. Ketika kita pun sudah di luar sekolah, kita tetap memberikan contoh itu, meskipun tidak dilihat oleh peserta didik kita. Nah, apalagi ketika kita sedang berhadapan langsung dengan peserta didik tersebut. Seperti itu, kurang lebih Bapak. Sudah disebutkan. Terima kasih Bapak Ibu untuk seluruh perhatiannya. Kita refleksi untuk agenda kita hari ini. Kita refleksi untuk agenda kita hari ini. Silakan. Ya, silakan dengan kata-kata singkat aja. Maju boleh. Boleh. Keluar. Pak KS sudah nanti melintasi Pak. Iya. Iya. Di sini nggak apa-apa dia yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemaparan materi mengenai budaya positif yang telah dipaparkan oleh CGP kita yaitu Bu Cici Trisnawati, saya akan memberikan refleksi yang pertama tentang perasaan saya. Ya. Perasaan saya di sini yaitu sangat senang karena bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat semuanya, rekan-rekan CGP yang hebat-hebat, yang memberikan banyak ilmu baru dan pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi saya. Selanjutnya untuk pemaparan atau penerapannya, saya insya Allah akan memaparkan atau menerapkannya kepada peserta didik saya, khususnya di SD saya, SD Negeri Beruang. Semoga kedepannya
bisa membawa perubahan yang sangat signifikan, bisa memajukan SD saya, yaitu SD Negeri Gandoang. Mudah-mudahan dan ini juga bisa diterapkan oleh Bapak Ibu semuanya di sekolah masing-masing. Terima kasih, sekian refleksi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berikan refleksi pada kegiatan hari ini. Alhamdulillah kita menemukan wawasan dan pengetahuan dan ilmu baru ya. Jadi kita bisa membedakan mana itu hukuman, mana itu konsekuensi dan restitusi. Jadi kita terus terang saja karena kita tidak ikut CGP, jadi itu wawasan dan ilmu yang baru bagi kita yang tidak CGP. Mudah-mudahan dengan kegiatan diseminasi pada kesempatan siang hari ini kita bisa mengimplementasikan dari ilmu yang telah didapatkan dari Bu Cici oleh kita guru-guru yang ada di sini bisa menerapkan atau mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, karena kita sebagai pendidik ataupun pengajar bisa memberikan pengaruh positif ataupun budaya positif terhadap sekolah, wabil khusus terhadap anak didik kita. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Eko, terima kasih. Satu lagi nih Pak dari kepala sekolah yang berapa. Monggo Bapak. Harus. Intinya terima kasih atas pelaksanaan diseminasi ini, terutama untuk yang intinya tadi kita pastikan diseminasi ini prinsipnya kita yakin kita bisa untuk berubah ke arah yang lebih baik lewat budaya positif, semua yang positif. Untuk berikutnya, untuk membiayakan budaya positif kita harus memaksakan, kita harus paksakan kepada warga sekolah, tamu, siswa, semua yang ada di sekolah, paksakan, nanti akan bisa, setelah bisa kita akan terbiasa. Yang paling penting, diseminasi ini menularkan budaya positif yang lebih baik, tentunya untuk keberhasilan dan lebih banyak pendidikan di negara kita, lewat satuan pendidikan kita atau kota kita. Insya Allah semua dapat dan harus diimplementasikan dalam proses pembelajaran, menghasilkan output yang lebih baik di tahun yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita tutup acara ini, saya ingin mengaturkan banyak terima kasih kepada semuanya, Pak Kepala Sekolah sejauh dan tidak mencegah masalah diseminasi budaya positif pada modul 1.4 calon guru pemuda angkatan 11. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini benar-benar bisa kita implementasikan terhadap sekolah kita tercipta dan membawa perubahan terhadap peserta didik kita tercipta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara demi acara telah kita, alhamdulillah acara demi acara telah kita lewati. Semoga pemaparan yang tadi Bu Cici sampaikan oleh kita itu ya lagi. Semoga pemaparan yang tadi sudah disampaikan Bu Cici bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Acara kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.